Halo Pedikers. Dunia militer sangat erat kaitannya dengan kendaraan tempur. Misalnya di marga laut, kapal perang menjadi alat paling penting untuk digunakan para prajurit. Kapal-kapal ini pun terdiri atas berbagai macam dan memiliki kegunaan masing-masing. Seperti kapal jenis korvet, frigate, hingga destroyer. Tapi apa kira-kira perbedaan antara tiga jenis kapal ini? Mari kita bongkar. Sejak zaman dulu, kapal mulai digunakan oleh banyak negara untuk pelayaran maritim. Secara mencatat, bangsa Eropa lah paling giat melakukan perjalanan antar benua dalam pencarian rempah-rempah. Istilah kapal korvet pun muncul dan diperkenalkan Angkatan Laut Prancis sekitar tahun 1670-an. Kala itu, kapal jenis ini berfungsi untuk melindungi armada dagang dan kegiatan patroli lepas pantai yang mampu membawa sekitar 20 meriam. Model dari kapal jenis ini pun terbagi menjadi 3 era, masing-masing kapal korvet layar, uap, dan modern. Di era modern, tepatnya pada era Perang Dunia Kedua, salah satu yang populer saat itu adalah korvet kelas Bunga. Kapal kelas ini menjadi jawaban bagi perang di masa itu, karena memiliki sifat sebagai penghancur dan dilengkapi torpedo sekaligus kapal perusak. Selain itu dibuat mampu bermanuver tinggi, gesit, dan bisa diproduksi dalam skala besar untuk digunakan perang. Di masa sekarang, kapal korvet masih digunakan berbagai angkatan laut di banyak negara. Bahkan beberapa negara menciptakan kapal jenis ini dengan membaginya di beberapa kelas, seperti anti kapal selam dan anti serangan permukaan. Dibandingkan dengan kapal frigate, jenis ini sebenarnya lebih dulu hadir ketimbang korvet, tepatnya di abad ke-15, dengan munculnya kapal layar besar dan cepat dilengkapi persenjataan. Barulah pada tahun 1700-an, kapal frigate mulai digunakan angkatan laut di sejumlah negara Eropa. Kapal ini berfungsi menangkal gangguan musuh saat mengawal armada dagang. Kalau jangkauan korvet yang hanya mampu patroli perairan pantai, jangkauan frigate sendiri sangat luas. Maka tak heran, jenis frigate dikenal sebagai kapal perang utama. Di masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, kapal frigate dibekali persenjataan yang sudah sangat canggih. Angkatan Laut Kerajaan Inggris misalnya menggunakan kapal frigate sebagai perang anti kapal selam. Selain itu, jenis frigate juga berfungsi untuk perang anti pesawat. Sering waktu berjalan, frigate terus berevolusi dengan penggunaan senjata yang sangat canggih. Namun di masa sekarang, jenis frigate lebih banyak difungsikan sebagai kapal patroli samudera dan pengawalan kapal tanker. Dan sementara kapal destroyer merupakan kapal perusak yang memiliki kemampuan bergerak lincah dengan manuver yang tinggi. Ukurannya pun lebih besar ketimbang jenis korvet dan frigate. Penggunaan kapal jenis ini dimulai tahun 1990-an. Di awal kemunculannya, destroyer diciptakan untuk mengawal armada perang. Hal ini tak lepas dengan kemampuannya yang bisa mempertahankan diri walau terjadi pertempuran jarak dekat. Apalagi, kapal ini dibekali berbagai macam perlengkapan tempur seperti meriam dengan ukuran besar hingga kecil. Selain itu, kapal ini juga berfungsi untuk mendeteksi musuh baik di bawah laut, permukaan laut, udara, dan darat. Dari sejarah ketiga jenis kapal ini, sudah jelas kalau ketiganya sangat berbeda, utamanya dalam segi fungsinya. Tapi semuanya tetap menjadi kapal perang walau perannya berbeda-beda. Namun di era saat ini, ketiga jenis kapal ini terus dikembangkan berbagai negara hingga memiliki persenjataan yang modern. Lantas untuk mengetahui lebih detail perbedaan ketiga jenis kapal ini, mari kita lihat spesifikasi dari masing-masing jenis kapal. Destroyer atau kapal perusak, sesuai namanya memiliki peran utama untuk menyerang dan merusak. Kapal ini juga bertugas menjadi pengawal armada kapal induk yang kemungkinan diserang dari musuh. Hanya saja, tidak semua negara memiliki armada raksasa ini. Hanya Amerika Serikat, Rusia, atau Prancis yang mampu mengoperasikannya. Sesuai namanya, kapal jenis ini dibekali rentetan senjata berat dan canggih untuk menghancurkan musuh, baik di bawah, atas permukaan laut, udara, dan daratan. Kapal ini dibekali hulu ledak nuklir yang mampu diluncurkan dengan jangkauan luas. Salah satu negara yang memiliki kapal jenis ini adalah Amerika Serikat. Namanya adalah US Sumhold yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika. Panjangnya mencapai 182,9 meter
dengan berat 14.564 ton dan mampu membawa 2 helikopter. Walau beratnya sangat besar, kapal ini mampu melaju dengan kecepatan 62 km per jam. Kapal ini dibekali sistem peluncur vertikal Mk57 FLS dengan 4 sel peluncur di setiap modul. Tiap sel ini mampu menampung 1 atau lebih rudal tergantung ukurannya. Di antaranya, rudal anti kapal jenis RM66 standar Missile dengan jangkauan 167 km, rudal anti serangan RIM 162, rudal jelajah BMG 102 Tomahawk dengan jangkauan 2.500 km, rudal anti kapal selam RUM 139 FL Asroach. Dibandingkan dengan kapal jenis frigate, hanya memiliki kemampuan menyerang seperti kapal perang pada umumnya. Persenjataan kapal ini juga tergolong rendah dan tidak seperti destroyer. Dalam artian, kapal jenis frigate ini lebih umum karena setiap negara hampir nyaris memilikinya. Namun, frigate memiliki keunggulan yang lincah ketimbang destroyer karena bobotnya yang lebih ringan. Salah satu contoh kapal jenis frigate adalah kelas Halifax yang digunakan Angkatan Laut Kanada. Walau begitu, kapal ini masih kalah dengan jenis destroyer dalam segi persenjataan, apalagi dalam segi ukuran dan bobot, yang mana kapal frigate kelas ini memiliki panjang 136 meter dan tinggi 16,4 meter dan lebar 4,9 meter. Bobotnya mampu mencapai 4.770 ton, tapi mampu melaju dengan kecepatan 56 km per jam dengan daya jelajah 17.600 km. Dan sementara jenis korvet, kapal ini dibuat lebih kecil ketimbang frigate dan destroyer. Hal ini dimaksudkan agar kapal mampu bergerak lincah, baik di lautan hingga perairan dangkal. Ada pula kapal korvet yang telah ditambahkan tempat pendaratan helikopter. Misalnya kapal korvet terbaru Angkatan Laut Rusia, Gremlysy. Kapal ini dibangun sejak 2012 dan mulai diluncurkan pada 2017. Tugas dari kapal ini mendeteksi dan menghancurkan kapal selam dan kapal permukaan. Selain itu, kapal ini difungsikan untuk membantu pendaratan pasukan dan berbagai tugas patroli perairan pesisir. Demi mendukung operasinya, kapal ini dilengkapi berbagai macam senjata. Di antaranya meriam AK-100 kaliber 100 mm, ada juga sistem peluncur vertikal 8 set untuk rudal anti kapal. Masing-masing 3 M54 kaliber Onyx P800 RPK 9 Medvedka dan 3 M22 Zircon. Ukuran kapal ini hanya memiliki panjang 106 meter atau lebih kecil ketimbang frigate, sementara bobotnya mampu menampung 2.500 ton. Dengan berat ini, kecepatan yang dihasilkan 50 km per jam dengan jarak jelajah 7.400 km. Kecepatan ini mampu dihasilkan karena tak lepas dengan penggunaan 2 poros codet dan 4 mesin diesel. Dan walaupun persenjataan jenis korvet sudah sangat canggih, tapi kapal ini tetap berbeda dengan frigate dan destroyer ya. Apalagi sejak dulu sampai sekarang, korvet dibuat dengan ukuran kecil ketimbang kelas frigate dan destroyer. Daya jelajahnya pun sangat pendek ketimbang jenis frigate dan destroyer yang sangat luas. Gimana menurut kamu?